camp military. Base camp military itu saya bukan di endorse. Ingat ya, saya bukan di endorse. Itu base camp military itu milik saya, dari titipan Allah dan teman-teman saya yang lain. Jangan sok tahu. Cuman saya orangnya nggak mau merasa bahwa base camp tuh begini, enggak. Semua harta saya itu titipan Allah. Semua harta saya itu titipan Allah, bukan titipan siapa-siapa, bukan titipan manusia, titipan Allah. Jadi tolong ya semuanya, bahwa Dewi Persik itu katanya cuman ngasih air putih saja. Jangankan air putih, jangankan makanan, air putih buat para kru-krunya. Hei, kru-kru yang pernah kerja sama Dewi Persik, saya mau tanya sama kalian. Yang di Centini, yang di Nadine, Dewi Persik selama ini kalau sama kalian itu jahat gak sih? Yang bukan kewajiban saya aja bisa saya kasih nasi ibaratnya. Tapi sudahlah. Kalau ngomong masalah mau Dewi Persik beginilah, mau Dewi Persik begitu itu nggak apa-apa. Wes, gak apa-apa. Sing penting duitnya aku balik. Sing penting aku tuh uangnya itu aku tuh jangan ditagih, karena aku tidak punya utang sama siapapun. Selama hidupnya Dewi Persik 34 tahun, gak pernah yang namanya ngutang sama temen, gak pernah yang namanya ngutang sama saudara, gak pernah. Jadi kalau ada gosip Dewi Persik itu ngutang, itu bohong. Apalagi mengatasnamakan Dewi Persik. Tolong DM saya ya. Tolong DM saya. Saya butuh informasi dari kalian. Siapa itu di depan? Ya. Halo dia. Aku udah sampai di rumah. Mau jemput anak-anak dulu. Habis jemput anak-anak kita mau ke base camp. Saya mau refreshing kepala saya, karena masalah itu sudah saya serahkan kepada hukum, kepada lawyer saya, yaitu Bang Sandi. Mbak, entar di DM ya, soalnya aku kangen. Kalau siapa yang pernah mengalami hal yang sama dengan, atau mungkin dapat omongan dari dua orang itu tentang saya, tolong DM saya ya untuk menambah bukti-bukti. Jadi buat kalian, assalamualaikum. Kok kamu di bawah? Hah? Terima kasih Mbak Dina Rahmi. Saya sudah nyampe rumah mau jemput. Mungkin mereka pencitraan biar tenar. Ya gak apa-apa. Kalau mereka pencitraan biar tenar. Mereka kan, jangan sampai kita jadi golongan orang yang menyesal di belakang. Iya, semua orang memang sangat mudah sekali untuk bilang sabar gitu loh. Tapi kalau posisi kamu di saya, tiba-tiba kita seorang public figure yang dimana banyak orang yang sayang sama kita, dimana banyak orang yang merasa bahwa kita menjadi panutan. Tiba-tiba kamu didatangi sama orang, terus dimintain duit, padahal kamu gak ngutang sama orang itu. Gimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Saya tanya sama kamu, kalau kamu jadi saya, tiba-tiba
Orang itu datang ke kamu, nagih utang padahal kamu gak ngutang, ya apa? Ditagih 15 juta, ditagih 20 juta, ditagih 35 juta. Gimana perasaanmu? Padahal kamu sendiri gak ngutang, ya apa? Iku sing tak rasakno, itu yang aku rasakan. Makanya aku gak takut untuk aku tag orang-orang itu. Karena ini demi kebaikan aku, demi kebaikan keluargaku. Keluargaku gak pernah ngajarin aku untuk ngutang soalnya. Aan Setiadi 21, dia dulu pernah jadi asisten rumah tangga aku di rumahku. Itu aja pernah dipinjemin duit loh. Pernah dipinjemin duit. Sekarang pembantu rumah tangga aku tuh pada dipinjemin duit. Anakku juga. Aduh pemirsa, Mbak Dewi itu ke luar negeri yang dipikirin orang-orang yang kerja. Makasih Mbak Dina. Mbak Dina itu kerja di salah satu brand di apa namanya di minta buktinya Mbak, surat utangnya. Gak perlu pakai surat, ada itunya, transferannya loh. Karena zaman sekarang ini sama temen, terkadang kita itu lupa loh pakai perjanjian. Lupa pakai perjanjian bahwa kamu punya utang sama aku tuh. Gak pakai kayak gitu. Kadang ya wes tak transfer ya, karena merasa bahwa kita deket, kita temen. Kadang kala wes lali wes, gak ngurusi masalah. Gak ngurusi masalah tanda tangan gitu yo. Enggak, tapi kan ada bukti transferan di situ gitu loh. Lah kalau Mbak Dina Rahmi itu adalah dia adalah orang yang kerja di kerja di salah satu brand di Paris, di Gucci. Waktu itu aku belanja sama Mbak Dina Rahmi itu. Aku sih nggak apa-apa ya. Kalau aku mau dibilang apa kayak aku mau dibilang apa wis gak popo. Aku dibilang pencitraan baiknya juga nggak apa-apa. Orang-orang Jember di situ saksinya kok gitu loh. Tiap tahun Dewi Persik tuh ngapain? Sebentar. Nah, tiap tahun Dewi Persik tuh sudah berbuat apa buat orang Jember. Setiap tahun dari zamannya almarhum papaku tuh masih hidup sampai sekarang. Namanya ada paguyuban Perkasa, ada paguyuban Saras. Itu tiap tahun itu Dewi itu ngapain gitu loh. Bagi-bagi beras, bagi-bagi daging. Itu pencitraan Dewi Persik sama keluarganya ya. Bukan setahun 2 tahun loh pencitraan itu. Dan orang yang baru kenal sama saya 6 bulan, belum setahun, dia sudah bilang bahwa Dewi Persik itu pencitraan dan yang lain. Wis gak apa-apa wis. Sing penting orang-orang lama yang kenal saya gitu loh. Cuman sing penting duitku balik no. Minimal ya ono tanggung jawab gitu. Kembalikan duit-duit temen-temen aku yang kamu utangin. Lopez, Rizky. Orang tuh gampang kalau ngomong bilang sabar ya Mbak DP, ikhlaskan aja. Ya Allah Mbak, lama saya tahu sehari 2 hari mungkin aku bisa ikhlasin. Butuh waktu kali ya. Kakak. Sayang. Gak pakai celok lagi kan aku. Iya, api ngono. Coba. Kamu kalau ada apa-apa Clara, kamu tenang aja. Yang penting kamu ngomong jujur, gak usah takut Clara. Iya. Udah biarin Mbak, sabar, kalau kebaikan jangan diungkit, tapi kalau utang wajib dibayar. Nah, makanya wajib dibayar ngono loh. Ini kan aku nuntut lagi untuk dibayar. Makanya ngomel-ngomel. Karena aku ditagih utang sama orang yang aku merasa bahwa aku tidak utang sama dia gitu loh. Saiki ki lagi pandemi, orang tuh semua pada susah. Pada butuh duit. Sekarang ini ibaratnya gak pandemi aja 135 juta atau 200 juta aja gede. Nah, sekarang kondisinya duit itu udah ada di orang itu, no loh. Ya opo? Wi, saya mau ngutang boleh nggak? Ngutang masa ketemu di base camp, Wi? Ci Joni. Dan orang 2 itu lagi pada bilang ke semua orang bahwa dia difitnah. Difitnah kok transferane buktine wake lho.
Sekarang tuh banyak orang yang mumet. Kenapa sih Kak Dewi kalau live pasti marah-marah? Aduh, aku capek deh ngejalisinya. Wes lah, kalau misalkan kamu orang baru, kamu mending gak usah gabung, lewatin. Pokoknya punya yang hati-hati ya kalian ya, zaman saiki ya. Ya Allah, beruntungnya ya Mami bisa hidup berkecukupan. Sayang, yang beruntung itu adalah orang yang mau kerja. Lah kalau kamu pingin beruntung ya harus kerja. Soalnya aku tuh kerja, jualan sambel, jualan baju muslim, jualan jamu, supaya bisa nabung, supaya bisa untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, mencukupi kebutuhan keluarga. Ya kalau kamu mau jadi orang yang beruntung, jangan sia-siakan waktu kamu. Pakai waktu kamu buat kerja, cari duit, apapun itu yang penting halal. Ngono loh. Semua orang tuh kan cuman ngelihat sekarang aja. We punya ini, we punya itu. Kamu harus lihat. Kalau perjuangannya itu bisa mendapatkan itu tuh dari mana? Kalau aku di Jakarta dulu buat makan aja harus ngamen. Ngono loh. Gak apa-apa sedikit yang penting halal. Gak apa-apa apa nak sayang? Gak apa-apa sedikit yang penting halal. Kayak Mas Gekep jualan apa sekarang? Sambel. Siapa yang Mas Gekep dapat gaji berapa dari mama? 1 juta lah dia. Ketutup gak ketok. Soalnya sini aku luka. Oh ya. Gatel soalnya. Anakku aja tak gaji 1 juta sama aku. Kamu mau duit nak? Ayo kerja. Ngono. Lek kamu kepingin duit ya kudu kerja. Jangan ngerjain orang. Gitu loh. Jangan menipu. Jangan menipu orang. Jos. 2020 kok nipu. 2020 kok nipu. 2020 tuh kerja. Ya mungkin kerjanya emang nipu. Saya nipu. Ingat lo ya. Ingat lo ya. Dewi Persik itu tidak pernah dibayar sama yang namanya restoran makanan yang baru-baru ini saya launching tuh. Bumbu rempah itu saya tidak pernah dibayar dan saya tidak pernah di-endorse. Ingat ya, saya tidak pernah di-endorse. Tapi kalau saya pernah pesan makanan sama mereka 1000 besek, 500 besek, itu baru benar. Untuk orang-orang miskin, itu baru benar. Ada transferannya. Ntar aku posting 10 juta transferannya, lebih bahkan ya. Jadi Dewi Persik itu nyanyi di bumbu rempah pun juga itu saya tidak dibayar. Wes gak apa-apa wes, kan banyak orang yang bilang, "Kak, jangan bilang produknya nanti makin terkenal." Wes Ben, kalau memang mau terkenal niatnya kembali kepada niatnya baik, kembali akan dirimu niatnya baik. Tapi kalau niatnya buruk akan kembali kepada dirimu niatnya buruk. Kalau aku prinsipnya gitu. Ingat itu ya. Bumbu rempah itu pernah memasukkan 2 juta. Itu berapa kali ya? Ada 3 kali apa 4 kali. Kalau itu tim YouTube yang tahu. Ketika itu Ita yang ngurusin, bukan ngurusin kerjaannya ya, tapi ngurusin masalah duit. Itu ditaruh namanya. Sebentar sayang. Itu pun saya kasih murah harganya. Biasanya lapar, nanti belum makan. Itu pun saya kasih murah ya. 2 juta itu harga murah karena saya melihat teman. Itu pun duitnya untuk YouTube manajemen ya, bukan untuk saya pribadi. Dewi Persik jangan dibayar 2 juta dong. Ngisin-ngisini Dewi Persik dibayar 2 juta. Ya, itu karena teman. Saya merasa itu teman ya, ingat itu teman. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Dewi Persik itu dipecat dan dimarah-marahin sama salah satu owner yang ada di Bumbu Bistro, gak ada yang marah-marahin Dewi Persik. Ya, gak ada yang marah-marahin Dewi Persik. Di sini saya cuma mau kasih tahu
bahwa Dewi Persik itu tidak dibayar, nyanyi pun gratis. Ya, manggil Dewi Persik di Jakarta 100 juta. Dewi Persik nggak pernah. Ya, Dewi Persik nyanyi di Jakarta itu 100 juta. Itu pun saya nyanyi di Bumbu Rempah gratis, nggak bayar. Nggak dibayar. Bukan karena apa? Karena menganggap teman. Karena aku melihat bahwa si Teteh Yana itu baik. Si Bapak RG itu baik. Ingat itu ya, jangan ada gosip Dewi Persik itu dibayar dan di endorse. Gak ada tuh Dewi Persik di endorse. Jangan ada fitnah seperti itu ya. Dewi Persik itu kalau sudah sama teman gak pernah lihat duit. Gak pernah lihat materi. Ingat itu ya. Dewi Persik sekarang sendiri, mamah muda Dewi Persik. Dewi Persik bisa masak, bisa apapun. Tidak pernah menyerobot. Tapi Dewi Persik tidak pernah menyerobot. Ya, Dewi Persik tidak akan pernah mengambil hak orang lain. Insya Allah pembantu-pembantu saya semuanya sudah saya gaji sesuai dengan haknya. Yang berteman sama Dewi Persik, ngundang Dewi Persik nyanyi gratis. Gak ada tuh Dewi Persik dibayar. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa Dewi Persik itu dibayar, mungkin masuk ke rekening orang itu. Ya, ingat itu ya. Dari launching kemarin saya restoran, saya taruh itu pun saya tidak dibayar. Kalau bayar Dewi Persik untuk feed di Instagram itu 50 juta. Itu foto ya. Tapi saya sudah naruh video itu pun tidak dibayar. Karena saya melihat pertemanan. Jadi jangan bilang bahwa Dewi Persik dibayar. Kasih tahu itu. Jadi nggak ada yang bayar Dewi Persik. Dewi Persik tidak pernah mematok duit sama teman. Yang ada malah Dewi Persik dulu sebelum saya kerjasama dengan salah satu dibayar 150 juta waktu di Garut. Ya, saya pernah nyanyi di Garut 150 juta. Dan saya di Jakarta kemarin acara launching itu Bumbu Rempah itu saya tidak dibayar nyanyi ataupun apa karena memang kita ada kerjasama ya. Tapi saya tidak dibayar. Jangan bilang Dewi Persik di endorse di situ. Saya memang sebagai brand ambassador ketika itu, tapi saya tidak mendapatkan uang 1 sen pun. Enak banget. Ya. Dan itu pun saya taruh di Instagram saya. Boleh ini kalian rekam omongan saya. Saya nggak ada uang 1 sen pun dari mereka. Mereka pernah membayar 2 juta 3 kali apa 4 kali kalau nggak salah. Itu pun buat YouTube. Itu pun buat menaikkan restoran itu. Karena saya menganggap teman. Saya sayang sama si Cece itu. Saya sayang sama si Koko itu sudah saya anggap seperti keluarga. Jangan sampai ada ngomong yang tidak-tidak tentang Dewi Persik. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Dewi Persik itu dimarah-marahin, Dewi Persik itu di ini, siapa yang mau marahin saya? Kalau saya salah, gak perlu dimarahin. Dewi Persik itu tahu diri, pasti akan minta maaf. Tapi kalau saya gak salah, kalian salah-salahin. Berapa kali Bu Dewi nyanyi dengan non bayaran dan ngendorse tanpa upah? Berapa kali? Bisa dihitung, ada tuh di situ. Semua saya gak hapus kok. Saya taruh semua di situ. Gustian ngoceh terus. Lole aku live tiba-tiba gak ngoceh piye Gus? Gustian. Meneng tok kok aku dikira bisu. Ya apa sih kon iku? Mlebu nang kene tapi kok kan meneng wong. Metu ae wis. Metu ae kon wis. Marah-marah tetap cantik. Aku kan memang cantik pada dasarnya. Yang bilang aku jelek itu kan yang iri sama aku. Iri bilang bos. Sabar Mahmud, pengen Pahmud nih. Mami ke Kalimantan aja dibayar 250 juta. Bonus biar krunya jalan-jalan ke Singapura dan nginap di hotel bintang 5. Iip aja tahu. Iip, Mami Dewi Persik gak dibayar loh kemarin waktu nyanyi Iip. Itu ada yang bilang bahwa Dewi Persik di endorse loh dibayar. Coba bayangkan bagaimana itu perasaan aku Iip. Kak Iip sombong gak mau kesini tuh Tan. Iip jangan sombong ya Iip. Jadi manusia itu Iip. Iip gak boleh sombong ya Iip. Iip itu harus merendah.
Kita itu tidak ada artinya apa-apa di mata Allah. Allah itu kalau mau bikin kita itu jatuh-jatuh sejatuh-jatuhnya, Iip. Ya Iip ya. Ingat Iip, Mami aja disuruh Iip nyanyi, gak pernah dibayar sama Iip. Iip jangan kayak begitu sama Mami ya Iip. Iip harus baik sama Mami ya. Sudah Mami panggil nih namanya Iip biar tenar. Anjay. Bukan sombong Mami, nanti aku main ke sana. Iya, boleh sayang. Topu Argopuro. Deremar ya. Topu, mak banyak saya ngafitnah engko Topu. Lesong kok ya. Mak banyak saya naki otang kang kok. Padahal engko tak ngotang je anjay. Coba nyanyi. Lagunya Bang Haji Roma Irama. Lagu fitnah apa ya? Lagu fitnah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bener lah. Apa ya judulnya ya? Yang berbau fitnah. Yang berbau fitnah pokoknya. Ingat ya. Pokoknya kalau berteman sama Dewi Persik itu pasti beruntung. Soalnya apa? Misalkan dia orang kaya, pasti gratis kalau nyanyi sama Dewi Persik ya. Jadi kalau ada yang bilang Dewi Persik itu minta duit, atau ada yang bilang bahwa Dewi Persik itu apa namanya? Gak modal. Ada yang bilang bahwa Dewi Persik itu pelit. Mana dong kru-krunya saya sini waktu syuting sama Dewi Persik? Yang kena hasutan itu loh. Oh, Iip, waktu lu syuting sama gue Iip, gimana Iip? Syuting Centini, syuting Nadine, syuting sinetron kisah nyata. Katanya Dewi Persik itu pelit. Iya, saking pelitnya ada 300 kru saya beli nasi semuanya. Setiap hari. Itu pencitraan Dewi Persik loh. Biar Dewi Persik itu dipanggil sama TV. Jadi kan saya kan kalau saya main sinetron, saya kan tiap hari tuh krunya itu ada sekitar 200 sampai 300 kru tuh. Ya kan orangnya masih pada hidup tuh kru-krunya itu. Saya selalu beliin satu kru itu hoka-hoka bento, terus kambing guling. Aduh, yang mahal itu. Itu tiap hari loh ya. Itu tiap hari saya jajanin kru. Maklum saya kan pencitraan. Soalnya kalau saya nggak pencitraan gimana dong? Jadi caranya pencitraan Dewi Persik itu, misalkan Dewi Persik itu sinetronnya setahun. Ya, setahun tuh saya dikontrak setahun. Kayak Centini kemarin hampir 2 tahun. Nah, hampir 2 tahun itu tiap hari saya beliin makan buat kru MNC TV. Ketika itu krunya dari Senemaat. Itu saya beliin mereka satu bungkus makanan-makanan yang harganya itu 35.000 sampai 50.000. Itu pencitraan Dewi Persik. Dan Dewi Persik setiap hari ngasih makan hampir 300 kru. Itu pencitraan Dewi Persik. Dewi Persik sombong banget. Dewi Persik memang sombong banget. Jadi Dewi Persik tuh mau kasih tahu pencitraannya biar kamu tuh ngerti ya. Mami aku fans banget. Makasih sayang. Masa kamu ngefans sama orang pencitraan kayak Dewi Persik sih? Jangan. Dewi Persik itu nggak baik.